Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel YouTube TVRI Bengkulu, serta nyalakan lonceng notifikasinya. Sahabat sehat, terima kasih Anda masih bersama kami dalam Dokter Kito, bersama kita sehat dengan tema kita kali ini pertolongan pertama pada luka. Tadi dok, sebelum kita lanjut lagi, seperti apa sih, kenapa sih tangan harus di atas jantung supaya dia tidak mengucur deras? Jadi memang benar ya kalau misalnya ada penanganan luka, pertamanya itu memang harus lebih tinggi daripada jantung, karena aliran darahnya itu nanti aliran darah yang gravitasi ya, sebenarnya ini pengaruhnya sama gravitasi. Jadi kalau misalnya dia lebih tinggi dari jantung kan gravitasinya itu lebih tinggi juga. Nah, jadi nanti itu dia memperlambat dari aliran darah yang ke daerah luka gitu. Jadi kalau misalnya ke daerah lukanya aliran darahnya sedikit, jadi kan perdarahan yang keluar pun jadi lebih sedikit gitu. Terima kasih dok. Silakan dok. Oke, kita akan bahas ya. Sebenarnya ini tinggal tentang cara menangani yang simpel-simpel aja ya. Jadi cara tepat untuk obati kalau misalnya ada luka terbuka. Tadi udah dijelasin sama dokter Wenti, ada luka terbuka, ada luka tertutup, ada luka robek ya. Kalau misalnya memangnya dia luka terbuka pada saat kita lagi melakukan sesuatu gitu ya. Yang paling pertama adalah jangan lupa dibersihkan dulu dengan air bersih yang mengalir ya. Jangan air yang sudah tertampung itu. Selanjutnya pakai sabun antiseptik boleh, atau jika lukanya masih kotor bisa dibersihkan dengan alkohol kalau misal memang ada ya. Terus yang ketiga, untuk menghentikan perdarahan bisa menggunakan kasa steril yang ditekan. Jadi perlu adanya penekanan pada luka, itu juga sama untuk memperlambat proses ya aliran darah yang keluar terus menerus gitu. Jadi memang harus ditekan. Nggak apa-apa daerah lukanya memang ditekan walaupun sakit, boleh 15-20 menit. Biasanya nanti perdarahan itu akan berhenti gitu. Itu juga membantu proses dari penyembuhan luka tadi gitu. Ada fase yang pas waktu dia mau pembuluh darahnya mengecil, nah itu juga kita membantu gitu ya, atau fase kontraksi pembuluh darah itu membantu memperkecil pembuluh darahnya, maka harus ditekan dengan kasa yang steril ya. Nah, jika darahnya masih mengalir, maka ini tadi posisikan bagian tubuh ke atas, misalnya jika lukanya pada lengan maka angkatlah lengannya ya. Harus lebih tinggi dibandingkan jantung, itu juga sama tadi dari gaya gravitasi ya, jadi bisa memperlambat aliran darah sampai ke tempat daerah lukanya gitu. Tapi kalau misalnya di kaki gimana, lebih tinggiin aja kakinya, tapi nggak bisa juga sampai ke atas ya gitu. Terus juga selanjutnya oleskan kalau misal memang ada ya krim antibiotik pada luka untuk menjaga kelembapan dan tutup. Nah biasanya tapi kan dapat krim antibiotik ini udah ke vaskes ya gitu, ke vaskes atau misalnya sudah ke puskesmas gitu baru bisa dapat krim antibiotiknya juga, karena nggak setiap luka juga dapat antibiotik gitu. Dan kalau misalnya memang dianjurkan untuk pakai perban, maka perbannya itu setiap hari setelah mandi bisa diganti gitu ya. Kalau misalnya memang dia sudah lembab tadi, atau misalnya sudah ada darah atau sudah terkontaminasi, itu bisa diganti gitu. Tapi kalau misalnya memang lukanya itu yang besar, maka penggantian perbannya sendiri juga ke vaskes pertama biasanya gitu. Nah, ini pertolongan pertama pada luka terbuka juga. Misalnya tadi ya, intinya ini adalah sama. Jadi baringkan dulu, atau pasien yang habis luka disuruh duduk dulu, tekan lukanya itu jangan lupa ya dengan kasa atau bahan yang memang dia bersih dan tidak berbulu. Takutnya malah jadi nempel kalau dia berbulu di luka-lukanya. Terus posisikan daerah yang lebih tinggi tadi dan juga balut ya, boleh. Jadi dibalut sekalian ditekan sambil bawa ke rumah sakit gitu ya, atau ke vaskesnya. Nah, kalau misalnya luka lecet gimana? Ya, kalau misalnya luka lecet kita harus cuci tangan dulu nih sebelum melakukan pertolongan supaya mencegah kontaminasi pada lukanya. Yang kedua sama, intinya adalah harus dibersihkan dengan air yang mengalir. Itu adalah pertolongan pertamanya. Yang ketiga adalah selanjutnya boleh kalau misal memang ada, karena ini hanya luka lecet ya, dan kita juga tahu itu darahnya tidak terlalu banyak biasanya pada luka lecet, boleh diberikan obat luka biasanya ya, povidone iodine ya, warnanya coklat itu boleh, atau antibiotik untuk mencegah dari infeksi gitu. Tapi kalau misalnya antibiotik
sekali lagi ya itu memang biasanya dapat dari vaskes biasanya gitu. Dan bila lukanya memang besar, maka bisa ditutup dengan verban. Nah, gimana kalau misalnya pertolongan pada luka yang tertutup? Contohnya itu biasanya patah ya, patah atau misalnya kayak terkilir gitu ya. Itu yang pertama adalah baringkan atau posisikan duduk. Nah, biasanya kalau patah nih kadang-kadang dia nggak berdarah, di luar itu nggak berdarah, dan lukanya nggak terlalu besar gitu. Tapi kita harus yang pertama balut tekan dengan menggunakan elastis perban kalau memang ada ya, atau kain yang bersih juga boleh. Terus juga kompres area, kalau misalnya memang terkilir boleh dikompres dengan es. Biasanya ini kan udah sering ya, kalau misalnya kayak pemain bola atau misalnya memang abis olahraga dia kayak ngerasa kakinya sakit banget, jangan-jangan itu terkilir, boleh dikompres dengan es karena dia nggak terlihat nih ada bentuk lukanya, tapi termasuk luka, siapa tahu itu namanya luka memar jatuhnya, jadi nanti kebiruan di sana. Jadi boleh dikompres. Selanjutnya tinggikan tungkai juga sama ya, dan hindari nih yang paling sering itu kalau misalnya abis luka tapi kita belum tahu nih dalamnya patah apa enggak, terus tapi kakinya sulit digerakkan, hindari sekali untuk memijit ya, dan juga memanaskan area yang terkilir 1 kali 24 jam. Karena belum tentu itu lukanya takutnya malah memperberat keadaan dari luka itu sendiri gitu. Apalagi kalau misalnya memang dia ada patah gitu ya. Jadi 24 jam nggak boleh ya, Dok? Iya, bawa aja langsung ke ke rumah sakit kalau misalnya memang nggak bisa digerakkan gitu ya. Dan nyeri hebat boleh langsung. Nah, ini juga sering ya kalau misalnya di rumah luka bakar gitu ya. Misalnya kena kompor atau kena minyak goreng atau air panas gitu ya. Yang pertama adalah prinsipnya itu adalah dinginkan dulu area yang terbakar dengan air mengalir ya. Semua luka juga sama. Tapi kalau misalnya untuk yang luka bakar, langsung taruh aja tangannya di bawah air yang mengalir, kucurkan aja ya. Selanjutnya kalau misalnya memang nggak ada air mengalir, bisa pakai kain basah atau handuk yang basah, ditempel di daerah lukanya gitu. Selanjutnya bila sudah didinginkan, maka keringkan area yang terbakar dan boleh juga diberikan salep untuk luka bakar gitu ya. Tapi jangan untuk pakai pasta gigi ya, atau lotion itu belum ada studinya kalau misalnya pakai minyak ini atau misalnya pakai pasta gigi. Memang kan biasa jadi dingin gitu ya. Sebenarnya prinsipnya pengennya mendinginkan. Alangkah lebih baiknya digunakan salep untuk luka bakar sendiri gitu. Yang keempat, kalau misalnya memang luka bakarnya itu cukup luas, maka balut luka bakar dengan kasa atau perban steril tanpa diberi tekanan. Jadi kayak dibalut aja, kayak kompres gitu, mengompres daerah luka bakarnya itu. Kalau tadi luka yang lain itu memang harus ditekan gitu ya untuk memperhentikan perdarahan. Biasa kan kalau luka bakar itu dia nggak berdarah, tapi dia merah, melepuh dan panas gitu ya. Jadi makanya harus didinginkan dengan kita kompres dengan air yang biasa, air dingin. Nanti baru dibawa ke fasilitas kesehatan. Apalagi kalau misalnya luka bakarnya itu sudah sampai melepuh, terus dia akan ada bula-bula gitu ya, itu memang harus segera diperiksakan gitu. Nah, ini untuk macam-macamnya sama aja ya pada prinsipnya, ada jenis-jenis luka dan terapi untuk lukanya sendiri. Kalau misalnya memang dia ada pada luka robek ya, itu biasanya segera aja dibawa ke fase pertama. Apalagi kalau ada darahnya tadi yang udah keluar ngucur banyak ya, intinya adalah bersihkan dulu pakai air mengalir, lalu tekan saja atau balut tekan tadi, baru segera dibawa ke vaskes pertama untuk dilakukan, mungkin bisa dijahit lukanya gitu ya. Ini juga sama ya, komplikasinya yang paling banyak itu adalah takutnya shock ya, karena darah yang keluar banyak, atau juga sepsis, infeksi yang berkelanjutan, dan kalau misalnya memang kena tusukan dari benda yang ada suspek ke tetanus, itu bisa ke sakit tetanus. Nah, ini kapankah korban ini harus dibawa ke dokter gitu ya? Jika terjadi demam dari 37,8 misalnya habis luka, terus tiba-tiba pasiennya juga demam, takutnya ada infeksi dari lukanya itu. Daerah sekitarnya misalnya terasa kebas atau kesemutan ya. Terus juga daerah yang lukanya itu tidak dapat bergerak dengan nyaman. Maksudnya
dia nggak bisa ngegerakin tuh bekas lukanya tadi, takutnya malah ke tulang atau jaringan sekitar, dan luka yang meradang karena peradangan itu sendiri juga bisa jadi suatu tanda untuk infeksi begitu. Baik, terima kasih Dokter Bella. Wah, luar biasa Oke. sekali, lengkap sekali tadi Dokter Wenti dan juga Dokter Bella menyampaikan. Terima kasih informasinya ya Dokter Iya. Bella, Dokter Wenti. Nah, itu tadi pemirsa informasinya. Semoga setelah ini kita menjadi tahu ya bagaimana penanganan yang tepat jika terjadi luka pada diri kita ataupun terjadi pada lingkungan sekitar kita. Akhirnya pemirsa, saya Julia Hartanti mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas pamit undur diri. Sampai jumpa di episode berikutnya. Tetap semangat dan sehat selalu.